di mana tertulis utusan itu adalah Tuhan itu sendiri sang Enggak, pencipta gini, langit dan kita bumi. bahas Coba Bapak dulu. tunjukkan Kita dulu, bilang. gitu loh. Sekarang Kita saya tanya bilang. satu yang Bapak jawab ya. Dua, Gini, sekarang saya tanya, gini. anak Allah ini alegoris atau harfiah? Melkisedek juga Pak itu anak Allah. Kau Melkisedek anak Allah. Israel itu anak Allah. Ah, Bapak jawab apa? Sidik sampai mati kau Sidik. Sampai mati juga kau. Nggak berpengaruh ke saya gitu loh. Iya terserah Anda, itu imanmu. Saya cuma tanggapi. Jangan kau menyebarkan kesesatan, gitu loh. Nanti kita buktikan gitu loh. Bukti yang perlu. Nah, sekarang saya tanya, Melkisedek sama itu anak sulung, anak Tuhan. Betul atau tidak? Ibrani 7 sampai 10. Itu Melkisedek, anak Allah itu. Jangan sampai anak Allah Bapak. Kesesatan Allah sendiri. Kamu nggak bisa lari. Ternyata Allah sendiri yang mendatangkan kesesatan. Katanya tadi roh jahat itu mendatangkan kesesatan. Ternyata di sini 2 Tesalonika 2:11 dikatakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka dan yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Masuk neraka kalian ini, dan Tuhan kalian masuk neraka. Lanjut. Iya, lanjut. 1 Samuel 18 ayat 10. Benar Pak Dewan. Bang Sidik, aku sholat dulu ya, dilanjut ya teman-teman yang lain. Maaf ya, subuh ya. Maaf ya. Nanti saya lanjutkan dengan gasnya. Oke. Dinda, Sebentar, Dinda Black subuh dulu. Saya gantiin dulu moderator ya. Saya paling sekitar 7-10 menit ya. Oke, siap. Siap. Silakan Bang Sidik ditanggapi. Jadi tanggapi dulu aja teman-teman yang Kristen, silakan. Tanggapi dulu doa kepada Yesus. Iya. Di 1 Samuel pasal 18 ayat 10, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Nah, kita coba pakai terjemahan yang lain, misalnya selebar, keesokan harinya roh jahat yang diizinkan Allah turun ke atas Saul dengan penuh kuasa. Jadi konteksnya di sini, meskipun dikatakan seperti itu adalah otoriter atau apa ya, kehendak, izin. Bukan berarti Allah yang membuat kejahatan, tidak. Seperti peristiwa pada Ayub. Ayub juga diuji atau ada yang meragukan iman Ayub dari dari kalangan malaikat, kemudian meminta izin untuk menggoda si Ayub. Cuman pesan Allah, jangan kau ambil nyawanya, sehingga yang diambil adalah hartanya dan lain sebagainya, sehingga dia miskin. Tetapi dalam kemiskinannya Ayub tetap setia. Konteksnya sama dengan apa yang dialami oleh Saul. Jadi ada roh yang memberi atau menguji atau mencoba atau menggoda, dan itu adalah jahat. Tetapi itu diizinkan Allah, bukan berarti Allah yang memberikan kejahatan, tidak. Begitu Bang. Oke, Ya, Bang Sidik. udah hampir sama. Saya tadi mau buka Ayub. Oke. Roh dari Allah itu bukan berarti roh yang ada pada Allah. Waktu di Allah berkumpul tuh dengan para malaikatnya, ditanya mengenai Ayub tuh, ya kan? Terus akhirnya gimana iblis kalau lihat hambaku Ayub, ya kan? Ya kau jagai, kau pagari, coba kau angkat pagarnya, coba enggak kau jamin dia. Oke, aku angkat pagarnya, tapi sayangkanlah nyawanya, ya kan? Roh bukan berarti roh dari Tuhan. Ada yang namanya roh jahat, ada yang roh iblis, ada tingkat-tingkatan langit, penghuni-penghuni langit, ya, penghulu-penghulu malaikat ada kan di situ, di Galatia atau di mana tuh, ya kan, penguasa-penguasa di udara, di situ
Makanya bukan dari Allah, beda roh yang dari Bapa, yang ada pada Kristus, yang ada pada anak-anak Allah. Beda dengan roh dunia, beda dengan roh yang ada di penghulu-penghulu udara. Udah itu aja deh dari saya. Jadi gini. Kalau bahas tentang roh, Allah itu roh, Yohanes 4:4. Tidak ada menjelaskan bahwasannya roh seperti apa itu. Yang bunyi di situ cuman Allah itu roh. Nah, makanya di dalam Wahyu 5 nomor 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah. Nah, ini yang diutus ke seluruh bumi. Ini nggak bisa lari kemana-mana, karena juga menjelaskan di dalam Yohanes 4:24 Allah itu roh. Itu loh. Padahal kalau kalian di dalam perjanjian lama, Zakaria 12 nomor 1, sebenarnya roh itu ciptaan, bukan roh itu Allah sendiri. Tetapi karena penulisan ini, nah ini yang kalian nggak bisa kabur kemana-mana, karena hanya menjelaskan Allah itu roh. Menyembah dalam roh kebenaran ini orang yang benar, bukan berarti roh kebenaran Allah, tidak. Allah itu hanya dituliskan itu Allah itu roh. Makanya nggak berbicara tentang roh apa, cuman Allah itu roh. Nah, seperti di sini coba kalian pahami ini, Wahyu 5 nomor 6 ini yang ditulis di Pulau Patmos ini. Maka aku melihat di tengah-tengah tua tahta dan keempat makhluk ini, itu di tengah-tengah ini aku melihat, maka aku melihat di tengah-tengah tahta. Udah lihat nih, keempat makhluk itu di tengah-tengah tahta tua itu berdiri seekor anak domba. Nah, ini kalau ini seperti disembelih ya, bertanduk 7 dan bermata 7 ya. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke seluruh bumi. Ya. Gak menjelaskan ini roh apa. Itu loh. Jadi sangat fundamental sekali ini roh. Karena kalian nggak bisa menjelaskan tentang roh. Benar apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Apabila ada yang bertanya tentang roh, maka kita hanya mengetahui sedikit sekali. Sementara kalian sok-sokan untuk menjabarkan tentang roh. Padahal hasilnya nggak bisa kalian menelaah tentang roh ini. Nah, ini tulisan-tulisan tangan baru mereka mengatakan ini dari Tuhan. Gitu loh. Maka celakalah itu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Ini mereka menulis ini baru mereka mengatakan ini dari Tuhan. Setelah kalian menjabarkan, namanya tulisan Tuhan dan firman Tuhan itu beda loh. Kalian nggak bisa menjabarkan ini. Misalnya Yohanes 4:24 Allah itu roh. Kejadian 6 nomor 3 begitu juga, Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Kalian nggak bisa menjabarkan sampai kiamat itu. Berarti di dalam diri kalian itu ada roh Allah, karena Allah itu roh. Berarti kalian bisa saling menyembah ini Kristen-Kristen ini. Kenapa di situ nggak berbicarakan tentang cuman Allah itu roh? Nah, kalau kalian mengatakan Roh Kudus itu Tuhan, di mana datanya Roh Kudus itu Tuhan? Padahal di situ mengatakan Allah itu roh. Mengatakan juga Roh Kudus, Tuhan itu Roh Kudus. Silakan. Oke, Bang Doa mau jawab? Iya, sedikit saja. Memang dalam Alkitab kadang-kadang roh ini dikaitkan dengan keberadaan sih, dengan realitas spiritual. Ya itu aja sih. Jadi bukan semata-mata sesuatu yang goib gitu, bukan, tapi kadang-kadang juga dianggap sebagai realitas hubungan. Oke, ya. Silakan Bang Dewan. Oke, itu kalau diwahyukan kepada 7 jemaat ya. Roh Allah yang dibagi kepada jemaat-jemaat ya kan. Ya memang itu roh Tuhan untuk menyatakan kepada 7 jemaat. Nah, beda itulah roh Allah. Dan beda dengan roh iblis itu beda lagi. Kan seperti saya bilang tadi, itu ternyata di Efesus 6 ayat 12 itu. Penghulu-penghulu di udara, pemerintah-pemerintah, ya kan, roh-roh jahat yang ada di udara.
pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu di udara itu kan. Ada tingkatan-tingkatan roh itu, ya kan? Ada iblis dari bapa segala pendusta, ya kan? Nah, di sini kalau dikembalikan kepada kejadian 1, ya kan, atau di kejadian, atau dibilang roh yang ada pada manusia tidak selamanya tinggal, karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, karena manusia sudah jatuh. Ya, roh itu tidak tinggal roh itu tidak akan tinggal tetap di dalam tubuh, karena tubuh kita sudah tercemar. Karena itulah Yesus harus hadir mengembalikan yang hakiki itu, yang awal itu. Nah, roh yang ada padamunya dinginnya dengan cemburu itu harus kembali kepada Allah. Itu yang menjadi roh pure Allah yang hidup di dalam setiap manusia. Intinya di situ, roh yang ada padamu tuh diinginnya dengan cemburu. Beda dengan roh manusia, roh iblis. Iblis itu penghulu para malaikat yang diciptakan Allah untuk menyembah, untuk memimpin pujian, untuk menjadi jemaah yang menyenangkan, menyukakan hatinya, tetapi dia merasa lebih tinggi di antara para malaikat dan ingin menyamai Allah, yang ingin menyamai Tuhan. Makanya ada kasta iblis, ya kan, di bawahnya ada lagi malaikat-malaikat iblis yang dibilang 2/3 jatuh, ya kan, di dalam wahyu itu. Yang jatuh itu yang ikut dengan iblis. Karena itu Allah punya inisiatif untuk mengembalikan. Melalui Isa ini nanti yang menjadi menghajar itu Dajjal itu, ya kan, dibilang iblis dengan kroni-kroninya bersama malaikat-malaikat yang jatuh itu, roh penghulu-penghulu di udara, pemerintah-pemerintah di udara, roh-roh jahat tersebut. Itu intinya. Beda roh Allah, ya, roh Bapa tuh yang ada pada Yesus, yang ada pada anak-anaknya yang disebut anak-anak Allah. Beda dengan roh yang dia ciptakan untuk yang jadi kroni-kroninya iblis yang jatuh, dia dibilang 2/3, yang hampir semuanya jatuh. Oke, itu aja. Oke, baik. Kalau kamu membahas Yesus, jangan kamu tarik-tarik di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa. Nah, sekarang kalau Bro Admin mengatakan bahwasanya Yesus tadi dari awal terdengar antara Yesus dan Isa, kalian mengatakan tidak sama, tetapi pada buktinya, pada faktanya, gereja Isa Al-Masih itu kalian ambil, kalian pakai. Yang bilang tidak sama siapa? Yang bilang tidak sama tuh yang buka forum. Si Cinta Itu Yesus itu, yang si doa siapa kepada tuh, Yesus Anggur itu, Asam. temanmu itu. Tadi katanya nggak sama. Saya nggak tanggapi kamu. Iya, tapi yang bilang Saya itu nggak awalnya tanggapi itu kamu, si Anggur Gabrul. Asam. Kamu ngomong saya Dengar diam, dulu, Gabrul. saya selalu menyatakan kamu sama ngomong di saya forum diam, ini. Gabrul. Bang Riki, tolong jelaskan. Saya bilang di Saya forum ini tanggapi selalu yang doa bilang. kepada Yesus ini tadi dari Oke, awal. yaudah, Kamu diam. silakan. Dewan. Kamu diam. Dulu, Saya nggak dulu. ngomong sama kamu. Saya nggak ambil narasi kamu. Nanti narasi kamu saya akan ambil nanti. Nah, ini doa kepada Yesus mengatakan bahwasanya Yesus bukan Isa gitu. Tapi mereka mengambil nama Isa gereja Isa Al-Masih. Terus kitab 2011 itu berbunyi Isa Al-Masih semua di situ. Nah, jadi janganlah kalian itu terlalu fakta yang ada kalian sembunyikan gitu loh. Seakan-akan macam nggak tahu gitu loh. Itu sih maksudnya. Yang dimaksud Ya, kalau kita Pak ikuti. Pak Sidik, tadi saya bilang kan Pacinta Yesus mengatakan bahwa saya tidak percaya kalau Yesus ini adalah Isa di dalam agama saya seperti itu. Nah, saya mengatakan, wah, sementara itu baik sekali. Sementara Dan si Dewan menurut ini saya- juga lain dia, gitu loh. Dia lain. Iya, saya jawabnya Jadi yang begini, dimaksudkan itu baik sini sekali. Dewan, ya, Yesus yaitu yang dari Nazaret seperti Nabi Isa, ya, gitu. Nah, tapi kalau di dalam literasi kitab itu beda loh. Di dalam kitab kalian dan di dalam Al-Quran, Ibunda Maryam tidak diperkenalkan dengan laki-laki, tidak ada tertulis di situ. Tapi kalau dalam kitab kalian tuh Matius 1:24-25, Yusuf telah menikahi Maria, Yesus belum keluar. Jadi kalau mau tarik di situ, letak sucinya Bunda Maria di mana? Jadi jangan kau tarik-tarik gitu loh. Nah, sekarang di sini ini iblis apa ini? Nah,
Tadi kamu bahas tentang iblis di dalam Bible-mu itu bahwasanya menyamakan diri dengan Tuhan. Ini masuk nggak logika kau nih? Iblis mau menyamakan diri dengan Tuhan. Di dalam Islam, ya, iblis memang membangkang kepada Sang Pencipta, tapi kalau untuk menyamakan enggak. Tapi saya kembali kepada pemikiran kalian lah. Kok Tuhan ini iblis mau menyamakan diri dengan Tuhan? Malampun kalau kalian mengatakan Yesus itu Tuhan, berani kali iblis itu mencoba Tuhan, kan gitu. Tapi memang faktanya Yesus itu hanyalah manusia, bukan Tuhan. Itu loh. Nah, tarik lagi di dalam Wahyu 5 nomor 6, kalian nggak bisa lari memang di sini. Nggak bisa terlalu, apalagi kalau mengatakan tentang roh yang ada di mana-mana itu roh jahat apa segala macam. Di situ mengatakan di dalam Yohanes 4:24 Allah itu hanya roh. Entah roh apa itu, Allah itu roh. Makanya di sini tertulis di dalam Wahyu 5 nomor 6 ini roh apa ini? Kalau kamu baca, jangan cuman kamu kayak lagi lagi lem kayaknya kau nih. Kau saya lihat ya. Ngomongnya kamu kayak lagi ngelem gitu loh. Nah, baca di sini. Ini apa yang dikatakan di sini di Wahyu 5 nomor 6 ini? Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk. Ini makhluk. Itu di tengah-tengah tahta tua itu berdiri seekor anak domba seperti yang terlihat, bertanduk 7 dan bermata 7. Ini apa ini? Bertanduk 7, bermata 7. Itulah Tuhan. Ini kan itulah ketujuh Allah. Allah itu roh. Itulah Tuhan ini. Ini Tuhan. Itulah ketujuh roh Tuhan. Nah, jangan disebut-sebut Allah juga. Ini Tuhan di sini. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke seluruh bumi. Jadi Tuhan ini kalau kalian tarik lagi, ini roh ini adalah Allah, tarik menuju ke bumi. 2 Tawarik 6 nomor 18, bumi itu tak mampu menampung juga Sang Pencipta ini. Jadi rancu semua kalian di sini. Rancu semua ini penulisan-penulisan ini. Kalian mengatakan ini Allah itu, Tuhan itu roh. Padahal di 2 Tawarik 6 nomor 18 itu bumi ini tidak mampu menampung Sang Tuhan. Ini diutus ke seluruh bumi. Apa ini? Tulisan apa ini seperti ini? Kalian mau tanggapi apa coba? Kontradiksi? Atau gak mungkin Tuhan itu berbohong? Gak mungkin. Maka sudah benar apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Penulisan-penulisan manusia itu mereka mengatakan itu dari Tuhan. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 79, fawailul lillazina yaktubuna kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Sang Pencipta Azza wa Jalla dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Dengan perbuatan itu mereka maka kecelakaan yang besar lah. Jadi begini kalian, bingung kalian. Ya, ayat itu yang tulis siapa itu di Al-Baqarah itu? Sudah kamu udah tahu. Jangan kamu kalau sudah nggak bisa jawab, udah bingung, kamu mau lari. Itu. Kamu mau lari gitu kan? Ujung-ujungnya kamu jadi 1 Korintus 4 nomor 10, 1 Korintus 4:13 mau mengujat, gitu kan? Karena nggak bisa menjawab. Udah bingung kau. Roh Tuhan diutus ke bumi, berarti Tuhan itu ke bumi. 2 Tawarik 6:18, bumi tidak mampu menampung Tuhan. Bingung kau. Setelah bingung kau nggak bisa menjawab, larinya pengujat kau. Itu kan kepada 7 jemaat roh. 7 jemaat rohnya. Apa kau baca? Kamu lagi tidur apa lagi makan lem? Baca itu apa itu? Makan lem. Ketujuh roh Allah ini roh Allah ini diutus, berarti Allah ini ke bumi. Apa? Allah ini yang ke bumi. 2 Tawarik 6:18 baca kau. Bumi tak mampu menampung Sang Tuhan. Bingung kau kan? Kau tantang aja kitabmu itu. Baik. Baca baik-baik. Lalu baca aja itu ketujuh roh Allah. Baca baik-baik dan mengerti Itu baik-baik. ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Berarti roh Tuhan ini, Tuhan itu sendiri. Baca baik-baik. Penghakiman itu sudah diserahkan kepada anak. Saya nggak berbicara penghakiman. Saya berbicara itulah di antara Allah. Di antara itu ada anak domba berkepala 7, bertanduk 7. Itu berbicara tentang Yesus.
Terus? Kalau Allah langsung nggak sanggup bumi. Ya itu udah bener. Apa salahnya? Ini ketujuh roh Allah. Yohanes 4:4. Allah itu roh. Iya. Allah itu roh. Ketujuh roh Allah dalam itulah ketujuh roh dalam Allah. anak Allah domba itu roh. itu, di dalam anak domba itu ada ketujuh roh Allah Allah yang itu diutuskan roh. kepada ketujuh jemaat. Tuhan itu roh. Kau katakan di dalam berbunyi. Iya, Tuhan itu roh. 4:4. Nah, Tuhan itu roh. Tuhan roh ini, roh Tuhan ini yang diutus ke bumi. Ini Tuhan ini. Tuhan itu roh. Kepada ya baca Diutus ke baik-baik bumi. dong. Kepada Iya dong, itu ketujuh yang tertulis jemaat, kok. 7 Gimana sih? roh. Kalau jemaatnya ada 8 roh. Itu kepada 7 jemaat. Iya, Yohanes 4:24 Nah, buka. singkong. Tuhan itu roh, betul? Iya. Nah, Tuhan itu roh. Padahal bumi ini tak mampu menampung sang Tuhan. Makanya di situ baca baik-baik. Pengadilan itu sudah Kita jelas diberikan ini loh. kepada Itulah ketujuh roh anak. Tuhan yang diutus ke bumi. 7 pula, bukan cuma 1, 7 nih. 7 Tuhan nih. Satu aja nih kalau mau turun. 2 Tawarik 6:18 itu jelas. Buka dong, makanya jangan cuma ngerocos, buka, baca Kalau gitu. Tuhan datang langsung, bro. Kalau Tuhan datang langsung, nggak sanggup. Makanya diutusnya lah itu. Lah, diutus itu Makanya Tuhan loh. penghakiman itu sudah diberikan kepada Yesus. Saya nggak berbicara Yesus di sini. Kepada Bu. Saya Iya, berbicara kepada anak Allah domba di itu situ. roh. Saya nggak berbicara Yesus ini. Emang saya berbicara Yesus? Saya berbicara Tuhan. Roh itu Tuhan. Allah itu Allah, Tuhan itu roh. Itu Yohanes 4:24 buka dong. Jangan cuma Aduh, keluar mesti buka Alkitab lu. akhirnya. Mana doa kepada Yesus? Lagi sholat. Kepental kayaknya. Kepental kayaknya. Coba nanti masuk lagi enggak? Masuk lagi enggak? Bisa kepental, bisa turun sendiri. Kalau kepental masuk lagi pasti. Di Jambak Bang Regi. Sebentar. Ribet baca Alkitabnya. Mana ya? Ya terusin dulu. Saya lagi cari. Ya terusin aja dulu ngoceh. Gue baca dulu nih. Baca aja Ya, sudah. apa? Jadi teman-teman tap-tap layar dulu, tap-tap layar. Jadi Allah itu roh, roh itu adalah Allah. Doa kepada Yesus belum masuk lagi. Udah ada. Saya lanjut ya Bang Sidik. Silakan lanjut, Saya silakan tambah lanjut, ya Dek. tadi ya. Boleh. Lanjut. Oh, ya 17. Ternyata Tuhan mereka di penyesat. Lihat di sini dijelaskan, ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat? Ini Tuhan. Jadi Tuhannya itu memang manusia itu kan kalau kita ini dibimbing ke jalan yang benar, ini malah dibiarkan tersesat nih. Nih Yesaya 63:17. Tuhan mereka di penyesat. Makanya wajar aja kalau Yesusnya yang Yunani yang mereka imani adalah masuk neraka ya, sesuai ayat tadi. Nah di sini loh. Dan kalau ada manusia-manusia yang terhina dan apa memang dibiarkan oleh Tuhannya nih di Mazmur 107:40. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang yang terkemuka no. Kalau kita minta diangkat derajatnya atau apa ya minta diberi keridhaan Allah dan lain amal di sini oleh Tuhan itu memberikan kehinaan ya. Nah begitu ya. Jadi Tuhan mereka itu luar biasa ini salah nyembah Tuhan ini. Maka wajar aja Yesus atau Allah itu menyesatkan ya. Kemudian tentang berkuasa. Yesus berkuasa, ternyata iblis juga berkuasa. Sama-sama berkuasa. Jadi sama esensinya nih. Jangan-jangan nih yang disembah nih Yesus nih iblis itu sendiri gitu ya. Kalau kita baca ayat 1 sampai 12, maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya
ada dalam kuasamu. Nah, iblis diberi kuasa oleh Tuhan, coba. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, setelah dia negosiasi atau ngobrol dengan Tuhan, akhirnya diberi kuasa nih. Nah, ternyata nih iblis ini sama dengan Yesus enggak nih? Jangan-jangan Tuhannya Kristen ini adalah iblis itu sendiri gitu. Ini pertanyaan saya gitu loh. Kemudian kita buktikan di sini ya. Ini kacau sekali nih. 1 Tawarik 21 ayat 1 ya dikatakan sana. Ini narasinya sama. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nih saya garis bawahi Itu benar yang saya bilang tadi itu di Wahyu 5 Daud untuk menghitung orang Israel. Ini narasinya sama ya. Di sini yang berkata aku iblis. melihat di tengah-tengah Iblis. tahta keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua Sebentar itu ya. berdiri seekor anak domba bertanduk Sabar, 7 gantian dulu. Nanti ini dan Dawan. bermata 7. Dawan. Nah ya, di Tawarik 1 di sini iblis yang suruh membujuk Daud untuk Itulah menghitung orang ketujuh roh. Israel. Nah, sabar. Aduh, Bang Sidik mah baca yang bener lah ah. Kemudian Non-framing kita nggak baca jelas. di 2 Samuel 4 ayat 1 buka Alkitab. yang suruh menghitung orang Israel, orang Yehuda ini ternyata Tuhan. Di 2 Tawarik 1 tadi itu iblis. Narasinya sama, hitunglah orang Israel, orang dari Yehuda. Sama. Di sini tapi Tuhan yang ngomong. Nah, di 2 Tawarik tadi, di sini 1 Tawarik ini iblis. Sama narasinya. Ini iblis dengan Tuhannya ini sama sebenarnya gini loh. Jadi di 1 Tawarik 21 saya bacakan, iblis bangkit melawan orang Israel dan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya. Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, di Samuel ini Tuhan yang menyuruhnya nih. Pergilah hitunglah orang Israel dari orang Yehuda. Sama nih Tuhan dengan iblis. Masya Allah. Tapi lagi nih. Apalagi gitu. Itu aja dulu sementara ya, lanjut. Kamu ini baca Wahyu 5 nomor 6 itu baca apa kau? Itu jelas-jelas tertulis itulah ketujuh roh Tuhan kok. Baca apa pula kau itu? Dia bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Tuhan loh. Iya, ketujuh roh Tuhan, apalagi apa yang salah? Iya jelas. Tuhan berarti diutus ke bumi. Ini baru menerima materai, baru menerima gulungan. Tuh, di situ poinnya diutus ke bumi, Dek. Itulah ketujuh roh Tuhan. Yohanes 4 Yohanes 4:24. Tuhan itu roh. Ya udah kamu tanggapi aja tadi yang cinta Yesus itu. Wahyu apa Yohanes? Ah, Wahyu, Yohanes dong. Jangan ajarin saya. Yohanes 4:24 apa? Allah itu roh. Allah itu Tuhan roh. itu roh. Tuhan itu roh. Iya. Tuhan Terus itu kenapa? roh. Yang Nah, mana di lagi? Wahyu 5 nomor 6 ini diutus ini Tuhan ke bumi. Itulah ketujuh roh Tuhan. Ini diutus ke bumi apa tuh? Nih, yang diutus ke seluruh bumi. Apa pula kau itu? Ya udah itu udah jelas-jelas kamu tanggapi aja tadi. Supaya jangan melebar kau. Udah di situ Makanya jelas kok. baca yang benar dan pahami. Baca. Ya, kamu, Ya kan? Dan itu di ketujuh tengah-tengah roh Tuhan yang itu diutus berdiri ke seluruh seekor bumi. anak domba. Ini Tuhan mengutus Tuhan Seekor pula anak di sini. domba. Kalau saya melebar, Seperti Tuhan terang mengutus tersembunyi. Tuhan. Tuhan mana lagi yang mengutus Tuhan? Bermata 7. Katanya 3 tapi yang 1. ketujuh roh Setelah Allah ada. katanya 3 tapi 1 nih. Ini bukan 3, udah 7. Terus yang mengutus tambah 1 8. Katanya nggak terpisahkan. Kalau memang diutus, berarti sang pengutus juga ini ada di atas. Jadi lebih melebar kau, lebih ketampol. Mendingan kau tanggapi tadi, gitu loh. Jelas kau. Ini Tuhannya nih. Ini Tuhannya nih. Ini loh. Wahyu. Ya. Ini roh Allah. Seperti tersembeli di situ. Ini Tuhannya. Kepadanya gulungan materai. Ini Tuhannya nih, ya. Gulungan.
Apa? Iya, Kalau di situ Allah sudah sendiri itulah yang itulah. datang ke Iya itu manusia. seperti domba itu. Makanya apa yang salah? Nanti kamu Bung, di situ kamu mengatakan 3 tapi 1, pada faktanya bukan 3. Tambah 7 ini ya, selebar lagi ya. Tambah 7 ini ya, ketujuh roh Tuhan ini. Roh itu Tuhan. Tambah Yesaya 26 nomor 4, Tuhan itu batu yang kekal. Tambah Ibrani 12 nomor 29, Tuhanmu itu api. Ya. Itu Batu banyak kali. yang kekal, nggak Banyak jelas. kali itu. Belum tambah Allah itu roh. Kejadian 6 nomor 3, berfirmanlah Tuhan, rohku, roh Tuhan tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti di dalam diri manusia ini ada roh Tuhan. Kalian bisa saling menyembah sesama Kristen karena Allah itu ada di dalam diri kalian. Miliaran itu, gitu loh. Apalagi? Itu benar. Ya benar. Amin, amin. Nah, Terima jadi bukan kasih. cuma 3 tapi 1 nih kalian ini kalau mau melebar. Itu loh. Ya, ya, ya. Kenapa? Ini kalian Ya, jadi bingung ya, ya. sendiri kan ini? Jadi bingung sendiri. Terima kasih. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia, sudah dijelaskan di situ. Hosea 11 nomor 9, Tuhan sang pencipta bukan manusia, bukan anak manusia. Ayub 9:32, Tuhan itu bukan manusia. Bingung sendiri kalian ini. Gitu, bukan kalian berpikir cari yang mana yang kebenaran, malah tapi itu dari Terus mana dari yang keinginan benar? kalian Islam loh. benar gitu. Ya Agama jelas kafir dong. kok. Lah Bisa iya benar. dong. Benar dari mana? Hah? Enggak seperti Andai ada kalian. mesin Coba kalian ini bingung sendiri kan? Sampai sekarang kan kalian Fotokopi baru. sampai sekarang kalian konsep ketuhanan kalian itu kan enggak Benar gimana? kelar-kelar. Islam Bukan itu nanti benar sekarang. gimana? Kamu Islam kenapa aja kamu itu Isa kalau kamu al-Kalam, bro. Tritunggal, kalau kamu Isa, Tritunggal, Isa. kalau kamu Tritunggal, kamu Muhammad masuk di itu room percaya oneness, Isa, gitu loh. karena itu Nah, dia kamu disebut lihat di situ Rasul, bro. perdebatan. Bukan cuma dari Ya. sekarang, dari Muhammad itu Tertulian, hanya dari seorang Arianus, Rasul. dari Ali ribuan Imran tahun, 144. bro. Sampai Ya sekarang kan? nggak kelar-kelar. Karena gini, Dia hanya Rasul bukan Nabi, bro. karena gini, Wahyu Kalian udah berkata tersesat, lain. bro. Bentar, Wahyu berkata lain, Yohanes berkata lain, Markus berkata lain, Lukas berkata lain. Jadi mau lari di Berkata lain di Alkitab, mana? mau lari di Alkitabiah kalian mental. Mau lari di pendapat bapak-bapak gereja mental, bertabrakan dengan Alkitabiah. Mental dari mana? Loh, nah sekarang coba kamu jawab tadi. Itulah ketujuh roh Tuhan. Padahal bumi tidak mampu menampung sang Tuhan. Yang diutus kepada 7 jemaat. Nggak ada berbicara 7 jemaat. Di mana 7 jemaat sini? Itu baca dong kepada Nah ini, jemaat. Itu kamu itulah makanya baca iya dari iya awal. yang diutus ke seluruh Nah, bumi. bacalah, Jemaat baca, sekarang, baca. oke, di sini Baca. tertulis ya, kamu nggak usah Ya. bohong. Di sini tertulis itulah Ya, ngapain ketujuh. saya bohong? Dibaca Oke, aja, dibaca dulu. Allah itu oke, saya open cam ya, saya open cam, saya open Itu cam. ada 7 jemaat. Enggak di Itu sini roh deh. yang diutus kepada Oke, 7 jemaat. oke, saya akan ikut maumu, saya akan ikut mau. Memperingatkan, mengingatkan. Besarkan hoax. Apa? Hendaklah engkau panas-panas. Jemaat jangan ya, dingin. jemaat, oke. Oke. Kembali ke ajaran yang benar gimana, yo? Saya di sini mau membawa ajaran yang benar. Kenapa Yesus itu di Islam itu diserupakan, sedangkan Muhammad itu adalah Rasul? Di repot sih dia. Ah, kabur dia. Di repot. Ketendang apa tuh? Terpental. Kita lanjut ya. Saya lanjut Udah ya. naik lagi Bentar, sebentar Bang Yesus. Oh ya, naik lagi Bang Sidik. Oke, Sensei, saya cuma sedikit aja sih, nanti Sensei lanjut ya. Saya hanya mau open cam ini. Dia katanya saya bohong katanya nih. Ini diutus ke seluruh bumi katanya jemaat nih. Makanya kitab kalian itu jangan direvisi-revisi. Gitu loh. Ini Wahyu 5 nomor 6 nih. Nih, Wahyu 5 nomor 6, ini Allah diutus ke seluruh bumi. Oke, saya ikut maumu. Maumu kan maumu jemaat. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Ya, ini ya, ketujuh roh Tuhan, ini ketujuh roh Tuhan yang diutus ke seluruh bumi. Oke, saya ikut maumu. Ini diganti ini ganti aja ya. Ini jemaat. Ya, sekarang saya tanya, ya. jemaat ini ada di langit atau di bumi? Jemaat yang diutus tuh ini ada di langit atau di bumi? Makanya kau pakai otak kalau bicara. Jemaat itu ada di langit atau di bumi diutus?
Pakai pikiran Manusia lo. di langit. Ya udah lanjut gimana pikiran Nah, lo? makanya berarti roh Tuhan Nah, ini turun tetap ke bumi. Kalaupun kau ganti ini bumi jemaat, jemaatnya di mana? Ada di bumi. Ya. Begitu dong. Silakan lanjut, Sensei Anggota Sam. Terus apa hubungannya? Lanjut. Terus apa hubungannya? 2 Tawarik 6 nomor Katanya 18 kalau apa? dia turun Tuhan nggak bumi kuat. tidak mampu menampung Tuhan. Sekarang kau jabarkan. Kontradiksi atau apa itu? Makanya Saya nggak makanya berbicara baca makanya. dengan benar. Di situ berdiri seekor anak domba, seperti telah disembeli, bertanduk 7, bermata Dia lari 7. lagi. Tadi Itu saya baca sudah dong. katakan ini Anak apa ini domba, model anak domba begini itu ini roh berbicara ini siapa? ketujuh roh ini Berbicara ini Isa, karena penghakiman itu sudah diberikan kepadanya. jangan apalagi? berbicara Isa. Ini kalau dilihat ini bukan Isa. Jangan berbicara Isa di sini. Singkong. Nggak ada di dalam Kita Al-Quran berbicara berbicara tentang singkong ini. sekilo berapa? Loh, terus lo kok kamu berbicara Isa ini kitabmu? Ya itu anak Emang di domba. mana Al-Quran tertulis seperti ini? Anak domba yang sudah tersembeli. Anak domba sekarang. Apalagi kalau terus? Allah yang langsung Bapa yang langsung turun, nggak sanggup kau. Nah, jadi ini Penghakiman itu sudah diberikan jadi hapus Yohanes 4:24. kepada dia. Jadi hapus Yohanes 4:24. Perlu dalilnya. Yohanes 4:24 dah hapus. Allah itu roh. Tuhan itu roh. Hapus. Ya kan. 2 Tawarik 6 nomor 18 hapus. Yesus itu kan gambaran kemuliaannya. Saya nggak Sebagian berbicara robot Yesus. dari Bapa. Saya berbicara Tuhan. Di situ itu berbicara Yesus, bro. Saya berbicara Bapa. Yohanes 4:24 itu Bapa itu roh. Saya berbicara Bapa. Sang sumber ini, sang sumber Bacanya ini. apa di situ ditulis apa? Aduh, Ya, ada kamu ini. kata Bapa nggak di situ? Sekarang saya tanya, Allah Bapa itu siapa? Ada kata Allah nggak di situ? Iya, Allah Bapa kan? Allah Bapa kan? Ada nggak berkata? Hah? Oke, 1 Korintus Ada 8 nggak nomor mana? 6. Mana tulisannya Allah Bapa? Di 1 situ Korintus. bisa katakan seekor 1 anak domba. Korintus. Seperti Saya kalau telah berbicara di bawah tersembeli. data 1 Korintus 8, 1 Seperti Korintus 8 telah nomor 6. tersembeli. Nggak baca, nggak baca atau lupa. Nggak jelas kau. Kenapa kamu udah takut? Gak bisa menjabarkan kau. Nah ini. Kamu jangan kabur-kaburan. Kalau udah nyungsep begini kau Nggak lari-lari, pernah saya kabur, bro. muter-muter. Nggak apa ditanya, apa Muter-muter dari kau mana? bicarakan. 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Allah. Bapa, dan daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk ini tulisan kalian ini kita hidup yaitu satu Tuhan saja, yaitu Kristus. Ya, jadi kamu mau pisahkan kamu pisahkan ini yaitu Bapa ya. Yohanes 4:24 apa? Allah itu roh. Yohanes 4:24 itu apa? Bapa itu roh. Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Saya Ingat, nggak setelah Yesus berbicara mati. kepadamu kepada siapa. Aduh, apalagi Saya, sini nih. Nah ini apa ini? bukan Bapa yang akan Bapa itu roh. menghakimi. Ini Berarti Bapa itu penghakiman roh. diberikan kepada Bapa anak. itu roh. Apalagi? Nah, saya nggak berbicara penghakim apa segala macam. Oh. Saya berbicara di sini. Ini Ketujuh roh penglihatan- Tuhan, ketujuh ini roh Bapa ini, penglihatan- ketujuh roh Bapa penglihatan ini, Rasul Yohanes ketujuh di roh Pulau Bapa Patmos. ini Kesaksian yang Rasul diutus ke Yohanes seluruh mengenai bumi. Isa, mengenai Jadi Yesus. enggak, saya nggak berbicara ini, nggak ada Bukan di, kesaksian Yohanes nggak ada di mengenai situ tulis. Bapa. Jadi di sini 2 Tawarik. Kamu kagak ngerti juga. Rasul itu memberitakan Yesus. Kamu ini lagi ngelem. Muhammad pun memberitakan Yesus. Kamu lagi Cuman ngelem. ditolak aja, makanya dia Kamu lagi hijrah. ngelem. Kenapa kamu samakan Biblosmu ini buku sama Al-Quran? Gimana memang Di itu mana fakta, tertulis bro, seperti dalam fakta. Al-Quran? Ini. Itu Tetapi benarkah Allah cerita Bapa tentang hendak diam Yohanes bersama dengan manusia di di atas Pulau bumi? Patmos Sesungguhnya melihat langit, penglihatan. bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak Penglihatan dapat 7 memuat jemaat. Tuhan. Tidak dapat memuat Sang Pencipta. Ini. Itu kamu jawab apa? Udah banyak dalam saya kasih Penglihatan nih. dia kepada Yesus. Udah lanjut, cinta Kesaksian Yesus, nggak ada Yohanes apa-apa, untuk bocil ini. Yesus. Ini bocil, cuman Oke, mukanya oke. muka tua, Oke, tapi sebentar. otaknya otak paut. Oke. Sekarang baca Baik, dong, baik. makanya baca sampai Jadi, habis. Dewan, Ya kan? coba Ya, dalam materai menyimak dan anak sesuatu domba, itu. perikopnya Sebentar, aja anak domba, bro.
Perikop, Dewan, perikop. sebentar. Di Wahyu 5 aja anak domba. Anak domba, bukan bapak domba. Dewan, ini dari Muslim itu sangat menguasai Bible. Jadi kamu itu mencoba dibuka pemikiran. Siapa tahu memang Anda kurang memahami Bible. Ini keilmuan buat Anda biar tahu Iya, isi ini kan Bible yang kesaksian, sebenarnya bro, seperti kesaksian. apa. Rasul Seperti Yohanes apa? mengenai Begini, Yesus, begini. penyataan Yesus Begini, di Pulau Dewan. Patmos. Dewan, Apalagi? bedanya kalau Muslim Anak domba tanpa itu tidak iman bisa yang menjadi meneliti kitab itu. Sebentar, Dewan. Muslim Mendingan suruh itu baca tanpa Al-Qurannya dulu aja deh. keimanan. Apa yang salah di Al-Quran? Kalau kamu mau menyerang Salah Al-Quran banyak. silahkan. Tapi dengan Kenapa dalil Yesus ya. cuma Kamu diserupakan? jangan asumsi, jangan menghujat ya. Kita Silakan. lanjut ya, Kalau- host. Saya materinya masih kabur banyak, lu, host. kabur Silakan. terus lu, kabur. Silakan. Oke, silakan, oke, oke. Saya mau silakan. nanya nih, Open cam, bos. Open cam dulu kita. Oh, sebentar, Kenapa sebentar, diserupakan? sebentar. Dia katanya dia mau nanya. Enggak, satu slide Nggak aja, apa-apa ya. Bang satu Sidik. dalil aja. Oke, siap. Oke. Saya oke, bahas oke, tentang oke. tadi yang apa bertanduk itu. enggak, kenapa diserupakan? Nah, ini nih Lu tentang lagi lu mah penyesat lu. nah Nggak ini jelas nih. lah. Nah, ini kan iblis bertanduk, nah Tuhan bertanduk. Jadi ini kita kalau saya nih kalau Bang kalau Bang Sidik tadi kan detail ya. Saya cuma esensinya bahwa Tuhannya dia itu sama-sama bertanduk gitu ya dengan iblis. Jadi saya khawatirnya mereka salah nyembah iblis. Gimana itu? Oke, kita bacakan dalilnya ya. 157. Kenapa ada keraguan-raguan? Sebentar ya. Yang ngomong siapa? Iblis Masa bertanduk. Yesus Allah yang ngomong di bertanduk. Al-Quran, Nah, kenapa jadi sini Allah ragu-ragu? Yesus ini sama-sama dengan iblis itu setara, sama-sama bertanduk. Cuman di sini ada unggul iblis. Kalau iblis itu bertanduk 10, kalau Yesus bertanduk 7. Kalah nih Yesus ini sama iblis karena tadi saya bilang Yesus diberi kuasa, iblis diberi kuasa, Yesus diberi bertanduk. Iblis juga bertanduk gitu. Nah, di sini kita disampaikan oleh teman saya tadi itu bahwa Nah, ini Wahyu 5:6. Iblis itu Yesus itu bertanduk 7. Gila ini, kayak gini loh, serem. Nih, saya hitungnya 1 2 3 4 5 6 7. Domba ini. Ini Tuhannya Bagus nih. banget ya itu. Ngeri ya. Beneran begitu? Ya, bisa jadi gini anak domba Tahu kok. nggak itu? Ya, Luar ini kan biasa, kita nggak cakep sekali dia manis. imajinasi kita kan pasti ini anak domba bertanduk 7, Iya, oke. sama juga. Cuman sekarang apakah iblis Kalau lebih lebih ekstrim, hebat bisa dari lebih ekstrim. Yesus? Nah, di sini ternyata di Wahyu 12 ayat 1 dengan 18 ayat 24. Nah, ya di sini kan iblis nih. Iblis kan didikan dengan naga ya, nanti ada perang naga apa itu kan sama dengan iblis. Nah, di sini iblis bertanduk 10. Kalah nih Yesus. Mana ada gambarnya? Ini nih. Ya? Ini loh. Itu gambar yang buat siapa itu ya? Bagus banget. Ini kita pakai data loh. Berkepala 7. Nah, kepalanya 7. Kalau Yesus kan kepalanya 1, teman tanduknya 7. Kalau iblis kepalanya 10. Bertanduk 7. Bertanduk 10, berkepala 7. Ngeri gimana ya ceritanya nih. Jadi kalah. Jadi satu skor gitu ya. Kalau orang bilang nih, ini loh. Nah, ini Tuhanmu. Tanduk 7 nih. Imut banget. Nah, imut Imut ini ya. lagi disembah ini. Nih, orang bilang Wah, Lucifer. serem. Iblis serem. Ini Tuhannya si Dewa nih. Kata YHWH atau Baal ini Serem. kalau Baal. Ya, jadi kita jelas ya di sini lihat ketujuh roh Allah bertanduk 7 dan bermata 7, anak domba ini anak domba. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Astagfirullah. Makanya ini agama pagan, ini penyembah roh. Dan segeralah kamu kembali ke Bisa jalan yang benar dan lurus. Betul, bisa diimajinasi lain-lain gitu. Karena ya manusia dijadikan Tuhan, ternyata ini iblis gitu loh. Lanjut Bang Sodik, makasih.
Si Dinda Dewan lagi ngopi dia, lagi bikin kopi tuh, lihat gambar cangkir kopinya ada. Mirip kepala sih tengok Udah itu. belum? Mana? Ayo kita buka. Kembalilah Dewan ke jalan Di yang mana benar, sang penulis Dewan. ragu? Yang berbicara di situ ragu. Ragu itu Bahwa tentara Isa Romawi yang diserupakan menyalibkan, bukan telah mati. Tuhan. Hei, yang ragu itu tentara Romawi yang menyalibkan. Tuhan itu mana ada ragu? Coba baca, kamu bahasa Katanya Inggris yang ini nggak ngerti. kalau Naikkan si Al-Quran Jack yang ini. tulis Allah, Apa sih, sekarang Jack? tentara Apa sih, Jack? Romawi. Gimana sih ini Bang Ricky? Biarlah mereka sibuk dengan penghujatan sebab mereka akan diminta pertanggungjawabannya. Asik. Makanya Bang Jack, kalau naik Bang Jack. dibilang sama Panji Gumilang ini ucapan Muhammad juga saya ragu. Al-Quran ini siapa? Siapa itu Panji Dia lagi Gumilang? ngelem ini, lagi ngelem. Bukan lagi mulai. Kalian kan ngopi. Jangan kuat kali Duduknya buka. apa? Kalian Dewan. yang ragu, Kalian emang mana? gimana di sini? Ini kalian yang ragu nih. Katanya kamu Allah yang ragu, mana? Mana Allah ragu? Di sini di Iya, di An-Nisa makanya kamu Yohanes 17 nomor 3 aja. Yesus utusan kau Tuhan kan? Apalagi ini udah baca jelas. dari ayat 2-nya, baca dari ayat 2-nya, ayat 1 sampai habis. Engkau Bang satu-satunya Jack, Tuhan yang Jack, benar. ya, Yesus yang diutus ke bantu. Tuhan kan? Ini udah dikatakan selalu dan ini yang keraguan Oke, siapa? oke, Emang Allah di sebentar. sini manusia mana? Di sini Allah ragu-ragu mana? Bang, Mana? Oke, Bang Sidik. Berarti kita Al-Quran tukang bohong ya. kita sapa Mana di situ dulu, tertulis Bang. Allah ragu-ragu? Kalau Mana di situ Kalau saya itu minta mana Yesus datamu bisa Allah ikut ragu-ragu di firman situ mana? Allah. Mana Ya. di pengujat? Mana di situ Allah ragu? Saya Kalau nggak kami menghujat. membaca Wahyu Saya 5 nomor 6 mengasihi jelas. Islam Dua itu tawa- pengikut Sa- Yesus. Isa hey. Al-Kalam. Jangan tersesat kabur aja lagi kalian. lompat. Sekarang Saya saya mengasihi minta ibu, kepada makanya saya Anda hadir di jangan lompat Komal-Komal kalimatullah. untuk Jangan membenarkan. lompat kalimat itu di luar kepala seorang Sudah, muslim saya itu. mengasihi. Kami di sini. Jadi kamu jangan lompat, jangan kabur-kaburan. Kukasihi Di mana di kau dalam An-Nisa di sini Allah dengan ragu-ragu. kasih Isa. Kamu cuman bisa menghujat udah mental sebentar, kamu. saya mengasihi Jatuh. Anda. Bang Sidik, sebentar. Ini Jangan kita terlalu dalam sapa tersesatnya. dulu Bang Jack yang baru masuk. Kita sapa dulu. Sebentar, Dewan. Saya sapa dulu yang baru masuk. Bang Jack, selamat pagi. Pagi-pagi. Oke. Ya, Bang Jack dari Kristen ya. Iya. Oke, siap. Silakan, Bang Jack, untuk membantu Dinda Dewan. Silakan. Jadi gini teman-teman, jadi memang kalau saya perhatikan TikTok ini memang agak menyedihkan ya. Agama itu, keyakinan itu diperdebatkan. Sebenarnya diperdebatkan nggak ketemu gitu loh. Jadi buat kami Yesus kan dibilang bukan Tuhan. Yesus adalah utusan. Ya buat kami sih mau dikatakan utusan, mau dikatakan manusia biasa, ya nggak masalah buat kami gitu loh. Ya artinya kan ini kan Ya, yang sudah bilang utusan siapa Pak? Yang bilang utusan? ya bukan kau, mungkin orang lain lah gitu. Bukan kita Bapak yang bilang utusan kok. Yohanes 17 nomor 3. Diam dulu, Yohanes 5:30 pertaburan itu Pak utusan. Emang siapa yang bilang itu utusan? Kami yang mengatakan itu utusan. Tidak. Kita Bapak yang mengatakan itu utusan loh. Yohanes 17 nomor 3, engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Yesus dengar itu dulu. utusan. Ini Loh, kayak- kok Bapak memfitnah kami mengatakan utusan? Has, aku kalau nggak bisa bicara ya aku turun aja lah. Ya udah, kalau nggak bisa bicara kamu nggak punya ilmu. Kamu saya mengatakan nggak punya. kami yang kamu Ini jangan moral. bawa narasi liar. Adabnya Yang nggak mengatakan ada. biblosmu, kitabmu yang mengatakan itu utusan loh, bukan kami. Iya, Kalian dengar yang dulu. mentuhankan, betul? Dengar dulu, Zat- aku bicara dulu. Dengar. Makanya jangan fitnah Pak. Jadilah makanya kalau kamu menyebarkan Injil itu jujur, jangan ikut Paulus Roma 3 nomor 7 dengan dusta kau menyebarkan nah, Injil. aku bisa bicara nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu loh. Oke, Ya udah kamu Bang bicara aja dah. Sidik. Bicara dulu. deh. Bentar, Bang Sidik, Bang Jack, makanya jangan dulu memframing bahwa yang bilang utusan itu kami ya. Silakan Bang Jack, bernarasi silakan. Iya, kami tidak pernah menyangkal bahwa Yesus adalah utusan. Nggak ada. Siapa yang menyangkal? Dia utusan. Iya, utusan artinya
di Yohanes 3:16 Bapa mengutus anak yang tunggal. Jadi artinya di sini, jadi pemahaman kami itu udah jelas. Jadi kami bukan anak-anak bodoh gitu loh, udah ngerti kami. Karena Allah itu mengutus firman-Nya jadi manusia. Gitu masalahnya. Ini tapi kalau kalian nggak mengerti utusan itu gini loh, bukan hal harus saya mengutus dengan si Budi, enggak. Kalau di sini utusan itu artinya Allah Bapa mengutus anak yang tunggal di Yohanes 3:16, makanya dibaca itu. Jadi Bapa mengutus firman-Nya gitu loh. Jadi harus dipahami dulu utusan itu. Jadi tapi kalau kalian memahami, sebentar dulu memahami itu. Kalian ini yang kedua, kita juga karena gini loh. Ini kan sudah berlalu semua. Jadi Yesus kan udah menubuat udah menyelesaikan semua nubuatan. Tolong dong tunjukkan kami jalan yang lurus itu. Sebentar dulu. Jadi gini, kalau kita berbicara sesuatu yang udah terjadi, menurut saya sih kurang tersesat. Gini loh, sebentar. Kau bilang kami tersesat nggak apa-apa, kan nanti bukti yang perlu. Kami nggak penting kalau bilang kau tersesat, nggak masalah buat kami. Karena kita berkuar-kuar pun nggak ada artinya gitu loh, karena semua sudah berlalu. Gitu loh, contoh ya. dengar. Itu nggak apa-apa, kita ketawa nggak apa-apa. Jadi kan sama-sama Kristen katanya tuh gimana itu? dengar dulu. Jadi semua gini. Memang udah dikatakan dalam Alkitab pun, di Wahyu pun, biarkanlah mereka berbuat jahat, biarkan berbuat cabul, itu dibiarkan terus gitu loh. Jadi yang kudus tetap hidup dalam kudusan, yang berbuat tetap hidup baik. Ya udah dikatakan begitu gitu loh. Jadi kalau orang yang ingin mengikuti, contohnya nih ya, sebelum semua sudah dinubuatkan tentang kedatangan Yesus, sudah dinubuatkan tentang penderitanya, udah dinubuatkan para nabi. Bahkan nabi-nabi palsu pun, kedatangan nabi palsu pun sebelum nabi palsunya lahir udah dikasih tahu akan datang nabi palsu. Contohnya, jadi ciri-cirinya di Yeremia 3:2. Enggak gini bro, sebentar. Sudah. Jadi semua udah dikasih tahu. Jadi siapa yang mau mengikuti? Mengenai roh. Dengar dulu. Mengenai roh. Sebentar dulu. Siapa yang mau mengikuti Yesus silahkan. Siapa yang mau mengikuti nabi palsu silahkan. Siapa yang mau mengikuti guru-guru palsu silahkan. Kan semua kan udah ada ajarannya masing-masing. Jadi Sudah, Pak. Yesus Pak, mengajarkan. kalau mau khotbah di gereja, Pak, bukan di sini. Iya, makanya silakan. Sekarang saya minta kepada Bapak, Dengar. di mana utusan itu adalah Tuhan. Silakan. Dengar dulu. Jadi Di mana tertulis utusan itu adalah Tuhan itu sendiri sang pencipta langit dan bumi. Coba Bapak tunjukkan dulu. Gitu loh. Sekarang saya tanya satu yang Bapak jawab ya. Dua. Sekarang saya tanya, anak Allah ini alegoris atau harfiah? Melkisedek juga Pak itu anak Allah. Melkisedek anak Allah. Israel itu anak Allah. Bapak jawab apa? Sidik sampai mati kau sidik. Sampai mati juga kau. Nggak berpengaruh ke saya gitu loh. Iya terserah Anda, itu imanmu. Saya cuma tanggapi. Jangan kau menyebarkan kesesatan. Gitu loh. Nanti kita buktikan gitu loh. Bukti yang perlu. Nah, sekarang saya tanya, Melkisedek sama itu anak sulung, anak Tuhan. Betul atau tidak? Ibrani 7-10. Itu Melkisedek, anak Allah itu. Jangan sampai Allah Bapak. Allah yang itu. Jadi Dulu. Israel juga anak Allah Bapak. Gitu loh. Nah, terus jadi apa pula itu? Jadi Tuhan yang kami sembah itu tidak pernah menciptakan iblis, tidak pernah menyesatkan iblis, bahkan tidak pernah mengutus Tidak pernah menciptakan iblis. Berarti iblis tidak tercipta, kabur lagi. Iya. Berarti gitu. iblis itu Jadi, Tuhan kan? Allah yang kami sembah. Di mana? itu Sekarang saya minta, Allah yang mana di turun. dalam dalil iblis itu tercipta mana? Mana? Gitu, Mana? jadi- Siapa yang menciptakan iblis? Gitu. Iblis Tuhan. Jadi kalau ada Gak tercipta dia. Nggak tercipta dia sudah ada. Mana sekarang saya tanya kepada Anda? Mana? Tunjukkan data saya iblis itu diciptakan. Itu bukan Tuhan Tunjukkan yang kami kepada saya sembah, mana iblis gitu itu loh. diciptakan, Jadi coba. gitu loh. Coba Jadi kamu tunjukkan tunjukkan iblis itu diciptakan. jadi Tuhan yang Mana? kami Mana? sembah. Sebentar. Allah yang kami sembah tidak pernah menyuruh Allah yang kamu orang, sembah siapa? Iblis. Iblis mana dalilnya diciptakan? Jadi semua udah Cek. ada, jadi Nah, sekarang kamu hiduplah. tunjukkan. Jadi Iblis sudah ada, tidak diciptakan. Nah, Saya baca ya. Nah, kitab di dalam Wahyu, Bible mau tertulis Wahyu. Jack. Coba cek. Sebentar. Di Wahyu, Makanya lu 22 kalau nggak mau dikatakan, diskusi, jangan cuman sebentar. protes terus nggak mau. Jangan. Maunya kamu mau pidato, bukan tempat Hmm, pidato di sini, bukan sebentar. tempat ceramah.
Jack, Udah hampir sejam lo Jack. kamu ngomong. Nah, dengar. Barang Jack, siapa yang berbuat jahat, Jack. biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat benar. Kau yang berbuat jahat. Yang kudus, Kau biarlah menyembah ia terus Yesus, kau berbuat jahat. Yesus menyembah Tuhan. Yohanes 4:22. itu Bang Jack, Yesus saya- menyembah saya Tuhannya. mau- Wahyu Bang bahwa Jack mau semua diskusi bocor halus kau, atau ngomong mau terus. apa? Mau Ya, jadi gitu. atau mau Yesus diskusi? bertuhan, kau sembah Yesus. Kalau Gini. mau diskusi gantian dong. Gini, Jangan bro, terus-terus Ini Jack, bicara. ini bukan ceramah di gereja Jack, diskusi Gini, gantian-tian. Lanjut Bang Anggur Asam, ini Dari bocor halus tadi ini. naik langsung nyerocos cer 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 cer. Iya, Nggak berhenti-berhenti. bawa Ya, narasi jadi- di TikTok jadi nggak bisa ganti-gantian, panjang-panjang. ganti-gantian Bang. ngomongnya. Kan? Jadi kalau orang yang berbuat cemar, ya silakan cemar terus gitu, nggak apa-apa. Nanti kan semua tinggal Iya, iya, ganti-gantian ngomongnya. Iya, kamu yang tenggelam menyembah Yesus, Yesus menyembah kepada Sang Pencipta. Siapa yang tenggelam? Bang jangan sama saya hentikan dulu nih Bang Jacknya. Bang Jack bisa berhenti nggak Bang Jack? Jadi biar Bisa gantian. berhenti nih, remnya blong. Remnya ini blong. Ya, oke, Bang Jack sudah ya. Tapi poinnya aku juga kurang ini, silahkan disikapi. Boleh nanti diskusinya- gantian ya Bang Jack ya. Ntar dulu saya tambahin ya. Ya silakan. Bang Silakan. Jack, diskusinya pakai data Bang ya, biar supaya kita teman-teman dan rekan-rekan di bawah ngambil poinnya Bang, ya kan. Jadi bukan ngomong aja gitu Bang. Jadi jatuhnya nanti jadi penghujat Bang, ya kan. Jadi kita biar enak, biar dapat pembelajaran semua, ya kan. Orang juga berdiskusi bukan merubah iman seseorang, tidak, ya kan. Betul ya semuanya ya. Jadi gitu aja sih. Oke, saya sedikit nih ya sebelum Siapa saya yang ngurusin berbicara ini? anak-anak buat sekolah. Ya, Si Wahyu ya? sekalian pamit. Saya Bang, Kobra. Ya, saya terlalu percaya Islam itu adalah Isa Sangkalam. Ya, Islam itu pengikut Yesus. Karena Muhammad pun tahu ajaran kekristenan itu dari para rasul, dan Al-Quran itu yang tulis para rasul. Ya udah turun aja, turun. Kau cuma cuman kamu mau kalian tuh turun. Gak usah terlalu statement apa kau. terlalu ragu-ragu. Turun. Udah turun aja. Tapi murtad Apa dong. kau mau bawa ini? Turun aja, turun. ngelim ini. Turun aja, turun. Apalagi Bapak yang lihat kuat- kau. ngasih Turun. supaya kalian tuh sadar. Turun aja, kuat turun. ngelim, Kan mau turun. turun enggak? Turun aja. Ngelim, Kasih biasa. bicara kalau kau cuma Nah, menghujat, sekarang kasih Muhammad bicara. itu rasul atau nabi? Turun. Kalau Enggak, dibilang Al-Quran rasul dan nabi, Al-Quran tak berarti seperti kalian Biblosmu. berdiri di atas dua Buku. perahu. Pak, itu Kalau tadi rasul udah berarti kontradiksi membawa banyak kabar kali. baik. Katanya turun Kenapa aja, turun. Yesus itu tidak ada di dalam turun Quran, aja. tapi disuruhkan. Katanya kau mengatakan Kalian di dalam bahwasanya keraguan. tertulis Tuhan itu Tapi akan kalau turun ke kalian di bumi. dalam- Tapi ternyata 2 Tawarik Kalau 6:18 Muhammad itu bumi tak nabi, mampu menampung sang ya. Tuhan. Berarti apa itu? Kontradiksi satu. Kalau Muhammad Terus kamu itu ini nabi, mau statement itu mau turun kenapa ngapain? Lu turun aja. disebut rasul? Nggak jelas, Kau kan? ini. Kau tahu Makanya nggak Islam tentang harus arti dibikin kanon? jelas. Kanon Jangan itu kau takut tahu nggak murtad arti dong. kanon? Jangan kau samakan Al-Quran Kanon dengan itu udah Biblosmu. dipilih. Kanon Di itu dalam pilihan, kamu bawa kanon. Isa. Kalau di dalam Al-Quran Isa Ibunda itu Maryam tidak pernah diperkenalkan dengan laki-laki apapun. Matius 1:24-25 Muhammad itu ditolak Yusuf ketika dia menikahi menyatakan Maria itu Yesus belum lahir. Isa Letak mau- kesucian di mana kalau saya ngotot kepada Di Anda. Al-Maidah Jadi 17. kamu jangan bawa Jangan kau Al-Quran katakan ya. Isa putra Kamu Maryam jangan itu bawa adalah Al-Quran Allah. ya. Kamu nggak bisa Sesatlah, buktikan. kafirlah Sekarang kau. ada tantangan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kamu buat satu surah aja. Tantangan Silakan, apa? itu ada tantangan. Sebenarnya kalian itu nggak usah diskusi sama kami. Kalian buat aja tantangan dari Sang Pencipta. Kalian cari ada tantangan di situ. Nah, gitu. Kalian buat aja itu. Itu ada tantangan dari Sang Pencipta, silakan. Itu bukti. Oke. Itu bukti. Tangan juga buat Oke. kau. Coba Silakan. Silakan itu bukti dari Sang Pencipta. Nama yang Jack. kuasa. Coba Bang Jack, sebentar. Gitu Bang loh. Jack. Sebentar. Yang perlu Sebentar, kalian Bang Jack, berkati. sebentar, Bang Jack. Bang Jack. Sampai ketemu ya Nanti Bang. di akhir Terima kasih zaman buat ini. Sebentar, Bang pemahaman Jack. bersama. Turun aja kau. Iya, Turun. Ya, sampai besok lagi. Anak saya mau sekolah nih. Dulu. Mau nganter Oke, anak oke. dulu ya. Iya, benar. Mangga silakan. Ya. Tapi bagusnya saling maafkan dulu atuh ah. Iya. Oh, Jadi gini kawan-kawan, Nggak ini apa-apa kan saya bilang nanti yang kalau saya lebih tertarik membahas sesuatu yang akan datang.
Kalau yang sudah berlalu itu dibahas itu kayaknya nggak penting lagi gitu loh. Contoh nih ya, saya kasih analogi. Kalau ada orang membahas tontonan pertandingan sepak bola Argentina Prancis, itu kan kebodohan buat saya karena udah berlalu gitu loh. Jadi yang perlu kita bahas itu nanti di akhir zaman ini bagaimana, karena ini kan udah mau akhir zaman ya kan. Kedatangan Sang Mesias itu kan udah diprediksikan akan datang, tapi nggak tahu kapan datangnya. Jadi karena memang di akhir zaman ini, sebentar, apakah nanti kalian ada, kalau di Alkitab kan jelas dikatakan kalau yang percaya dengan Tuhan Yesus Kristus nanti akan dibangkitkan, akan mendapatkan tubuh kemuliaan gitu loh. Jadi apakah di kitab kalian nanti dijanjikan ada tubuh kemuliaan kan gitu kan? Oke, tubuh kemuliaan Pak. Yesus waktu bangkit itu, apakah tubuh kemuliaannya ada? Enggak, tangannya masih lubang. Nah, mana? Nah, iya apa? Nah, bantah aja Bible Bapak. Nah, makanya katanya setelah bangkit tubuh kemuliaan. Faktanya tidak. Masih ada tanda lubang itu tangannya. Itu kan yang tertulis. Bapak jangan cuma ngerocos, padahal ditampal dengan Bible Bapak itu sendiri. Dengar dulu sih. Katanya bangkit, orang mati bangkit digantikan tubuh kemuliaan. Faktanya Yesus saja tidak diganti tubuh kemuliaan. Masih lubang tangannya itu. Kan nanti kan Yesus datang untuk iya, Mesias. Kenapa dengan Mesias? Mesias itu wakil Tuhan. Dia duduk di sebelah kanan Bapak itu yang Maha Kuasa itu sebagai manusia. Markus 14:62. Bapak mau lari kemana? Dia dilahirkan sebagai manusia, turun sebagai manusia, menurut literasi pun diangkat sebagai manusia. Tapi faktanya di dalam Kodeks Sinaiticus abad ke-4 Septuaginta, Markus 16 sampai Markus 9 sampai 20 nggak ada. Itu kenaikan dia di surga itu tertutup, tapi nggak ada. Mau lari kemana lagi? Bagaimana Pak Cek? Gimana Cek? Kok comot? Ya Bapak bantah aja, katanya bangkit di. Saya comot di mana? Saya comot di mana? Sekarang Bapak mengatakan tadi setelah bangkit diganti tubuh kemuliaan. Faktanya Yesus waktu bangkit diganti tubuh kemuliaan. Tidak. Tangannya masih bolong. Berarti antara dua kemungkinan, antara mati atau tidak. Betul atau tidak? Gimana dong? Makanya sih belajar. Ada enggak di kalian dijanjikan? Sebentar, saya sapa dulu Bang Jack. Bang Jack, gimana saya sih Bapak dulu. jangan cuman ngerocos nggak bawa data. Selamat pagi Pak Montir. Selamat pagi Pak Montir. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Jack ini barusan bilang bahwa dia tidak mau yang sudah terjadi, dia mau cek yang nanti gitu kan, yang masalah ketika Yesus datang lagi. Nah pertanyaannya berarti Bang Jack harus menguasai kitab Wahyu, lalu kemudian membaca Yohanes tentang yang akan datang di akhir itu bukan cuma Yesus tetapi juga antikris. Nah antikris itu apa saja, bagaimana ciri-cirinya, apakah orang akan dia paksa untuk dipanggil apa, itu Abang Jack harus tahu. Jangan sampai Abang Kris itu manggil kirain Yesus itu yang antikris dan sebaliknya. Nah sekarang Abang Jack ini kita uji, tahu nggak ayat-ayat yang menunjukkan tentang antikris dan Yesus yang datang di akhir zaman nanti. Ya oke Pak, saya jawab ya Pak ya. Jadi gini Pak. Enggak. Memang ini dulu dijawab dulu ya ke ayat-ayatnya supaya kita tahu. Sebentar ya. Memang di Alkitab pun pernah saya dengar dalam khotbah pendeta pun dikatakan memang antikris itu memang agak mengerikan gitu loh. Dia bisa menyerupai. Enggak, bukan masalah mengerikannya yang kita ini. Abang Jack itu bagaimana meyakininya berdasarkan dalil, berdasarkan bunyi ayat bahwa Abang Jack tidak akan salah dalam melihat bahwa ini. Jadi memang makanya saya dengarin dulu Pak. Jadi nanti kan aku cari dalilnya. Jadi makanya kata jangan Yesus, cari, aku aja tahu bagaimana abang baru cari. Pak, kalau saya berbicara bisa nggak jangan dipotong-potong dulu. Apa Bapak aja bicara dulu? Silakan Bapak bicara aja, silakan. Oke, saya kasih tahu dulu kalau begitu. Bang Jack harus lihat Yohanes 1:4.
Di sana ada cerita tentang antikris. Lalu kemudian kalau Bang Jack kuasai kitab Wahyu yang sebenarnya tidak pernah diajarkan oleh pendeta pun tidak pernah bicara tentang kitab Wahyu di podium-podiumnya. Nah, Bang Jack itu harus tahu itu. Kenapa? Karena Yesus sendiri bilang di dalam Matius bahwa kamu yang memanggil-manggilnya Tuhan, 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 bukan itu yang selamat nanti. Nah, Bang Jack coba hubungkan 3 informasi yang saya sampaikan. Biar jangan pidato. Silakan. Host, nanti host setelah Bang Jack saya mau tunjukkan data host, nanti tolong besarin ya. Oke, siap. Data antikris itu ya. Ya, biar Bang Sidik. Ya, siap. Silakan, mana Bang Jack? Udah Wah, kabur lu ya. Kabur lu. bisa didikte dia. Kabur. Coba host tunjukin dulu, host tolong besarin dulu host. Bang Sidik, Bang Riki itu bacanya dihapus aja itu. Ya, Bang Riki. Sebentar. Ya, sebentar. Apakah hostnya Mana masih dia monitor? kabur dia? Kabur dia, tidak bisa didikte kayak gitu ternyata.